Kagum dengan Islam, kepala dukun disamarkan masuk Islam beserta semua rakyatnya. Sahabat, pada malam yang gelap gulita, seorang pemuda keluar dari rumahnya menuju hutan belantara, tempat kuil angker dan para dukun bersemayam. Dia harus menghadap ketua dukun Samarkand, menerima tugas untuk kebaikan negerinya yang baru saja ditaklukkan kaum muslimin. Setelah pemuda itu tiba di kuil yang senyap dan kelam, seorang penjaga yang misterius memberi tanda rahasia untuk menjemputnya. Rupanya para dukun-dukun berwajah dingin dan pucat baru selesai sidang di dalam kuil itu. "Wahai pemuda, kemarilah, engkaulah pilihan kami," kata ketua dukun. Sang pemuda tersentak, dia berjalan ke hadapan dukun-dukun itu. "Hanya engkau yang dapat menyelamatkan negeri ini. Pergilah ke Damsyik, temuilah Amirul Mukminin, dan laporkan bagaimana Panglima kaum muslimin menyerbu kota ini tanpa memberikan pilihan kepada kita. Kami menunggumu demi kota ini," kata ketua dukun dengan lirih. Sang pemuda diam tertunduk. "Demi kota ini dan penduduknya, aku siap," katanya tegas. Maka pergilah ia, hari demi hari, minggu demi minggu, ia berjalan melewati wilayah-wilayah Islam yang subur dan penduduknya yang ramah. Sungguh pengalaman yang mencengangkannya, berbeda dengan negerinya yang kelam, penuh rahasia dan prasangka. Kota-kota yang bersih, hijau, cerah, dan ceria. Kota yang dihiasi dengan senyum para masyarakat yang membuatnya sangat tertarik. Akhirnya sampailah dia di pusat kota, di mana pemerintahan Islam dikendalikan. Hatinya pun menjadi ragu-ragu. Terbayang betapa sulitnya untuk menghadap raja di negerinya sendiri. Apalagi di negeri orang, negeri kaum muslimin yang megah ini. Pusat pengendalian seluruh wilayah muslim yang sangat luas dan subur. Pasti penjaga istana yang seram dan galak nanti yang akan dihadapinya. Dia kemudian membesarkan hati. Tugas ini harus dilaksanakan. Ini adalah amanah mulia para dukun dan penduduk di negerinya. Dia kemudian memasuki bangunan termegah yang dikiranya adalah istana. Tak ada penjaga, lengang, bersih, terang, dan indah. Ia terus melangkah dan mengagumi bangunan itu. Tiba-tiba, ia berbenturan dengan orang yang baru selesai sholat. Menyadari keasingan sang pemuda, bapak yang baru saja sholat menegur dan menanyakan maksud serta tujuannya datang ke masjid. Sang pemuda menceritakan seluruh keperluannya kepada bapak tua itu. Dan ia sangat terkejut kalau bangunan ini bukan istana, tetapi masjid tempat orang beribadah. Sungguh di luar dugaannya, masjid kaum muslimin demikian indah, bersih, terang, dan luas. Berbeda dengan kuil-kuil di negerinya yang seram, angker, dan penuh kegelapan. Tak tertahankan oleh ketertarikannya kepada Islam, sang pemuda memohon kepada bapak tua itu untuk menjelaskan Islam kepadanya. Maka diajarkannya prinsip-prinsip dasar Islam oleh bapak tua itu secara ringkas dan sangat menarik. Si pemuda semakin tak tahan untuk memeluk Islam, maka dia pun bersyahadat dengan disaksikan si bapak tua. Sahabat, kemudian bapak tua itu menunjukkan rumah Amirul Mukminin, sebuah rumah yang sederhana. Berangkatlah si pemuda itu menuju rumah. Setengah tak percaya, yang ditemuinya benar-benar rumah yang sederhana dibanding rumah lainnya. Dilihatnya ada seorang bapak yang tengah mengecat tembok. Tidak sesuai dugaan awal. Kalau ia membayangkan rumah Amirul Mukminin itu besar, megah, dan dijaga para pengawal yang gagah berani lagi menyeramkan.
Karena tak yakin, pemuda itu kembali menemui bapak tua tadi. Si bapak tua meyakinkan sekali lagi bahwa rumah sederhana itu adalah kediaman Amirul Mukminin dan yang sedang mengecat rumah itu adalah beliau. Maka sontak si pemuda kembali ke rumah sederhana tadi. Singkat kata, diceritakanlah semua yang terjadi disamarkan oleh sang pemuda kepada Amirul Mukminin. Khalifah sungguh terkejut dan segera menulis surat untuk wali kota Muslim Samarkand agar menggelar pengadilan untuk hal itu. Sungguh bahagia hati si pemuda karena berhasil menemui Amirul Mukminin dengan sangat mudah. Dia juga mendapatkan keramahan dan hadiah untuk dibawa pulang. Tak terbayangkan sebelumnya, bahkan sungguh berbeda dengan kenyataan di negerinya sendiri. Hatinya gembira karena telah menjadi muslim. Selama perjalanan pulang, setiap ada panggilan azan, ia selalu sholat berjamaah. Dia telah menjadi bagian dari kaum muslimin. Hidupnya terasa indah dan penuh cahaya. Sesampainya di Samarkand, segera dia menghadap sang ketua dukun, menyerahkan surat untuk wali kota dan menceritakan seluruh pengalaman indahnya di negeri muslim kepada para sahabatnya. Ketika waktu pengadilan tiba, Panglima Qutaibah didampingi prajurit muslim duduk menjadi terdakwa. Ketua dukun duduk sebagai penuntut mewakili rakyat Samarkand. Mereka siap menunggu kedatangan sang hakim yang bernama Jumaih bin Hadir al-Basi. Rasa pesimis menghantui ketua dukun dan penduduk Samarkand. Mana mungkin mereka menang dari pengadilan yang digelar oleh wali kota muslim dengan hakim dari kaum muslimin yang kurus dan berwajah pucat, apalagi menghadapi Panglima Qutaibah yang gagah perkasa, kata mereka membatin. Di negeri mereka, kekuasaanlah yang menjadi panglima, apalagi kasus yang dihadapi Panglima Qutaibah sangat remeh, yakni tak memberikan pilihan kepada penduduk sebelum menaklukkan Samarkand. Padahal ini adalah hal yang lumrah dilakukan para panglima perang dari negeri manapun. Apalagi negeri ini jauh dari tempat Amirul Mukminin. Apakah wali kota akan tetap taat kepada pimpinannya? Kabut kekhawatiran menyelinap di mata ketua dukun. Sahabat, keheningan segera sirna ketika sang hakim datang. Semua memberi hormat. Pengadilan pun dimulai. Dengan tegas si hakim bertanya kepada ketua dukun tentang apa yang menjadi tuntutannya. Lalu si hakim bertanya kepada Panglima Qutaibah tentang apa yang dituduhkan. Maka Panglima Qutaibah membela diri. Wahai hakim yang mulia, memang aku melakukan apa yang dituduhkan itu. Tidak memberi kesempatan bagi penduduk untuk memilih. Namun, bukankah perang adalah tipu daya? Setiap panglima ingin memenangkan pertempurannya. Sebagaimana juga aku. Dan ini adalah takdir yang menyelamatkan penduduk Samarkand dari kekufuran. Aku merasa tindakanku tidak salah, ucap Panglima Qutaibah menjelaskan alasannya. Mendengar jawaban Panglima Qutaibah, Hakim al-Bazi dengan suara keras dan berwibawa langsung menjawab, "Wahai Panglima dan prajurit kaum muslimin, dengarkanlah aku. Ketika keluar dari rumah berjihad fisabilillah untuk mencari ridho Allah, kita datang ke negeri ini bukan untuk merampok dan menguasai tanah orang lain. Seperti yang diperintahkan Islam, sebelum menyerang kita harus menawarkan penduduk untuk masuk Islam. Bila tidak bersedia, maka kaum muslimin siap menjadi pelindung dan penduduk tersebut wajib membayar pajak, perlindungan atau jizyah. Bila tidak bersedia, biarkan kaum muslimin berdakwah di negeri itu tanpa diganggu. Kalau ditolak, baru laksanakan penyerbuan," tegas sang hakim berbicara. Ia melanjutkan, "Dengarkanlah keputusanku. Kalian semua harus keluar dari negeri ini. Aku beri kesempatan 24 jam.
Perintah sang hakim. Ketua dukun dan penduduk Samarkand terbelalak tak percaya. Sang hakim yang kurus dan pucat itu ternyata sungguh berwibawa. Panglima Kutaibah yang gagah ternyata tunduk kepada keputusan hakim itu. Pengadilan Islam sungguh mulia. Mereka termangu, bingung, tak menyangka. Hakim, panglima, dan prajurit muslim sudah bubar dari ruang sidang. Hanya tersisa para dukun dan penduduk Samarkand. Kemudian kota menjadi berisik dengan suara genderang yang ditabuh dan suara trompet yang ditiup. Panglima sudah memberikan aba-aba untuk segera meninggalkan negeri itu dan kembali masuk dengan cara yang lazim. Sang pemuda utusan dukun, penduduk, dan para dukun tengah berunding serius tentang apa yang harus mereka lakukan. Mereka sungguh terkejut ternyata prajurit muslim yang perkasa dan gagah berani dengan mudah pergi menuruti keputusan si hakim kurus. Itu sungguh mustahil. Ketika si pemuda menceritakan pengalamannya ke negeri muslim yang subur dan momen saat bertemu Amirul Mukminin yang bijaksana, ketua dukun semakin mantap mengusulkan agar mereka semua masuk Islam. Apalagi ketika si pemuda utusan menyatakan bahwa dia telah memeluk Islam sejak berada di negeri muslim. Maka bergemuruhlah suara sepakat dari penduduk Samarkand untuk memeluk Islam. Suara takbir dan tahmid pun bergema. Namun terlambat pasukan muslim sudah bergerak pergi. Selama 3 hari mereka menunggu kedatangan prajurit muslim. Penduduk Samarkand menyiapkan hidangan untuk menyambut kedatangan saudaranya seiman. Pasukan muslim pun datang ke Samarkand. Setelah 3 tawaran diajukan dan tidak ada jawaban, pasukan muslim maju menyerbu Samarkand. Mereka tidak mendapati pasukan dan penduduk Samarkand yang siap bertempur. Namun sebaliknya, pasukan muslim mendapati penduduk Samarkand menyambut mereka dengan suara takbir dan tahmid serta hidangan-hidangan lezat untuk mereka. Prajurit Islam serentak turun dengan melompat dari kuda-kuda mereka dan memeluk penduduk Samarkand, saudara mereka seiman. Hari itu kota Samarkand terguncang oleh suara takbir, tahmid, dan tahlil. Kabur, gelap, telah sirna. Keangkeran sudah terbang. Cahaya masa depan yang cerah dan terang menanti mereka. Wallahu a'lam bishawab.